Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyuni Fitri Suputri, NIM 4191111014. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara mengaplikasikan matriks pada MATLAB. Nah, langsung saja saya sudah membuka aplikasi MATLAB-nya. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika ingin menggunakan MATLAB yaitu membuat file baru berupa M-file. Dari sini dia M-file. Kemudian men-save-nya. Di sini sudah saya save dengan nama matrix. Nah, setelah itu kita harus menghapus workspace dan command window-nya terlebih dahulu dengan cara ketik clear dan CLC lalu run pada M-file tersebut. Nah, masuk ke pembahasannya. Di sini saya akan membahas yang pertama yang ada yang namanya scalar. Contoh scalar ini gimana sih? Kita misalkan A sama dengan 4. Nah, lalu kita run. Muncul pada command window A sama dengan 4. A di sini merupakan scalar. Dia bukan termasuk matriks, tidak memiliki arah dan bukan vektor, tetapi mempunyai nilai. Nilai A-nya sama dengan 4, maka A di sini termasuk kepada scalar. Lalu yang kedua yang akan saya bahas yaitu vektor. Vektor juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada vektor baris dan vektor kolom. Apa sih bedanya vektor baris dan vektor kolom? Untuk lebih mengetahuinya, langsung saja kita masuk ke contoh. Misalkan vektor baris itu adalah B. B sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk membuat vektor, kita harus membuat kurung siku sebelumnya, lalu kita masukkan angkanya, dan tutup kembali pada kurung sikunya itu. Vektor baris ini adalah sebuah vektor yang berurutan memanjang ke kanan atau ke kiri. Maksudnya itu, dia bentuknya horizontal, bukan vertikal. Jadi, cara buatnya tinggal gampang aja, tinggal masukin angkanya. Kemudian yang kedua itu vektor kolom. Berbeda dengan vektor baris, vektor kolom ini kita harus menambahkan titik koma di antara angka-angkanya agar dia turun ke bawah. Tak lupa pula kita menambahkan kurung siku di awalnya untuk menandakan itu sebuah vektor. Nah, contohnya ini vektor barisnya ini 2, titik koma, 4, titik koma, 8, 6, titik koma, 8, titik koma, dan 0. Baru kita tutup kembali dengan menggunakan kurung siku. Nah, coba kita run. Nampakkan perbedaannya antara vektor baris dengan vektor kolom. Kalau dia vektor baris, dia horizontal, sedangkan vektor kolom, dia vertikal ke bawah. Lalu, setelah vektor, saya akan membahas yang namanya matriks. Nah, matriks ini apa sih? Matriks merupakan kumpulan bilangan yang disusun persegi panjang berdasarkan baris dan kolom. Sebelum itu, biar lebih rapi, pada command window, kita tutup dulu yang udah kita buat sebelumnya dengan cara menambahkan titik koma pada M-file-nya. Misalnya scalar nih, kita tutup dulu. Titik koma, vektor baris juga kita tambahkan titik koma, vektor kolom juga kita tambahkan titik koma. Agar perintah yang telah kita buat tidak muncul dua kali pada command window saat kita merunkan M-file tersebut. Kita CLC dulu. Nah, hilangkan command window-nya, tapi tenang saja, ini tetap masih ada pada workspace kita. Dia tersimpan di memori kita. Jadi nggak akan hilang. Bisa kalau kita hapuskan titik komanya, dia tetap muncul balik ke command window tersebut. Kembali lagi ke matriks tadi. Nah, matriks ini ada yang ordo 2x2, ordo 3x2, ordo 2x3, dan sebagainya.
Kita misalkan contoh matriks 2 kali 2 ya. Sama kayak vektor, pada matriks kita juga bikin kurung siku terlebih dahulu. Kita misalkan D, matriks D. 0, 1. Lalu kan ke bawah tuh kan, kita bikin titik koma 3, 2. Tutup kembali. D sama dengan. Coba kita runkan. Nah, muncul pada command window ada matriks D 0132. Matriks D ini ordonya 2 kali 2 kan, barisnya 2, kolomnya 2. Ordonya 2 kali 2. Lalu gimana kalau matriks 3 kali 3? Kita contohkan E sama dengan apa ya? 1, 2, 3, biar nggak ribet. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru tutup lagi. Kita runkan. Nah, muncul 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9. Yang merupakan matriks 3 kali 3. Setelah kita berhasil membuat matriks dan vektor, kita masuk ke yang namanya transpose. Transpose ini apa sih? Pada vektor atau matriks terdapat vektor atau matriks transpose. Transpose merupakan bentuk operasi di mana susunan baris diubah menjadi kolom, sedangkan kolom diubah menjadi baris. Nah, biasanya kalau di sekolah kita melambangkan transpose dengan huruf T. Namun, di MATLAB transpose dilambangkan dengan tanda kutip, tanda petik di atasnya. Dan misalkan, apa yang mau kita transposkan? Vektor B. Kita akan biasakan kalau di sekolah, transpose itu pangkat T ya kan. Kita misalkan BT. BT sama dengan, kalau di MATLAB kita menggunakan B apostrof atas. B, apa namanya? Tanda kutip di atas. B transpose. Ini kita tutup dulu. B transpose. Kita runkan. Nah, kan awalnya vektor B itu kan merupakan vektor baris yang berwujud itu horizontal. Pada transpose, ketika kita mentransposkannya, dia berubah menjadi vektor kolom, yang baris berubah menjadi kolom. Lalu gimana kalau matriks kita transposkan? Kita transposkan matriks D. Kita bikin DT sama dengan D apostrof atas. Kita runkan. Maka, nah, muncul D awalnya. Coba D awalnya kita buka. Nah, D awalnya kan 0, 1, 3, 2. D transposnya, ketika kita mentransposkannya, dia berubah menjadi 0, 3, 1, 2. 1 berubah, kan baris pertama yaitu 0, 1. Berubah menjadi kolom pertama, 0, 1. Jadi satunya turun ke bawah, sedangkan 3-nya dia pindah ke atas. Sama seperti halnya matriks 3 kali 3. Kita coba transpose E transpose. Kita tutup dulu yang D biar gak ribet. Yang ini E-nya kita buka. Coba kita runkan. Nah, matriks E awalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ketika ditranspos, dia berubah menjadi 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9. Nah, itu tentang transpos. Kemudian saya akan membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada vektor dan matriks. Pertama ada penjumlahan vektor dan matriks. Penjumlahan vektor dan matriks ini dapat dilakukan dengan vektor yang dimensinya sama. Misalnya, kita bikin, nah ini kita tutup dulu. Misalnya kita bikin sebuah vektor baru berupa vektor S. Kita bikin 0, 1, dan vektor T. Kita bikin 3, 2. Kemudian kita akan menambahkan S ditambah T.
Nah, coba kita runkan. Vektor S 0, 1, vektor T 3, 2. Ketika dia dijumlahkan dengan penjumlahan vektor, maka hasilnya berupa vektor 3, 3. Lalu sama juga dengan matriks. Kalau matriks kita misalkan X sama X. R sama dengan ini matriks 2 kali 2 aja ya biar lebih mudah. 2, 3, 1, 4. Kita jumlahkan dengan matriks P 0, 3, 1, 2. Kita tutup. Maka R ditambah dengan P, hasilnya kita runkan. Nah, R 2, 3, 1, 4 dan P 0, 3, 1, 2. Maka kalau matriks R ditambah matriks P, hasilnya 2, 6, 2, 6. Kemudian setelah penjumlahan ada pengurangan tentunya. Sama halnya dengan penjumlahan. Misalnya pengurangan vektor dan matriks. Sikat aja sama, soalnya kan sama penjumlahan, bedanya cuman di operasinya dia pengurangan. Kita coba S dikurang T. Kita tutup dulu. Yang S-nya kita buka karena kita akan mengurangi S dan T. Maka S kurang T kita run. Hasilnya 0, 1, 3, 2. Jika dikurangkan hasilnya min 3, min 1. Kalau dia matriks R dikurang P. R dikurang P. Maka hasilnya kita runkan. Ya, lupa. Nah, R-nya 2, 3, 1, 4 dan P 0, 3, 1, 2. Ketika dikurangkan hasilnya 2, 0, dan 0, 2. Membuat sebuah matriks baru yang bernilai 2, 0, dan 0, 2. Kemudian setelah penjumlahan, pengurangan, lalu yang terakhir ada perkalian. Perkalian vektor dan matriks. Nah, perkalian vektor dan matriks ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada perkalian dot. Pada perkalian dot, untuk mempermudahnya kita membuat sintaks help dot pada command window-nya. Kemudian akan muncul produk dari dot tersebut. Dot produk berupa C sama dengan dot A, B. Nah, kita misalkan perkalian dot pada vektor, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Dikalikan dengan, ini misalnya A, sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Lalu B sama dengan, nggak usah AB. Oh ya, L. Dan ini M. 1, 2, 3, 4, 5. Tutup kembali. Kalau kita kalikan perkalian dotnya, nah caranya kita bikin misalkan apa ya, G sama dengan dot L, M sesuai dengan dot product yang terdapat pada help dot ini. Kita runkan. Nah, ketika di run, dia akan muncul L. Vektor L 1, 2, 3, 4, 5 dan vektor M 1, 2, 3, 4, 5. Ketika kita mengalikannya dengan dot, maka hasilnya 55. Ketika vektor dikalikan dot dengan vektor, hasilnya akan berupa skalar.
Nah, yang kedua itu ada perkalian cross. Perkalian cross. Nah, bedanya dengan dot, kalau dot, vektor dikali vektor hasilnya skalar. Kalau di cross, maka hasilnya vektor juga. Caranya juga sama, kita menulis sintaks help cross. Nah, akan keluar cross product tersebut. Ya, inilah dia. C sama dengan cross A, B. Kita masuk langsung ke contoh, misalnya K sama dengan, nggak usah K apa ya. Ya, K aja lah. K sama dengan 135. Dan L sama dengan 246. Tutup. Lalu kita bikin, misalnya hasil crossnya itu kita namakan sebagai P. Sama dengan cross K, L. Lalu kita runkan. Nah, akan muncul hasilnya vektor K dikali vektor L. Hasilnya adalah vektor V. 135 dikali 246 hasilnya min 2, 4, min 2. Lalu yang terakhir ada penggabungan dua vektor. Penggabungan dua buah vektor. Penggabungan dua buah vektor. Langsung saja ke contoh, misalnya G sama dengan vektor apa yang ada di atas? S dan T. Misalnya kita akan menggabungkan S dan T. Maka G adalah vektor S dan T. Sarankan. Nah, vektor S. Kita tutup dulu yang ini. Biar nggak puyeng. Vektor S dan T-nya kita buka. Coba kita runkan. Nah, vektor S di sini kan 0, 1 dan T 3, 2. Maka kalau kita ingin menggabungkannya dengan penggabungan baris, kita tinggal menambahkan vektor S dan T dalam sebuah kurung siku. Jadi, dia tetap dituliskan 0, 1, 3, 2 secara horizontal. Kalau kita misalkan menggabungkannya ingin ke bawah, ingin kolom gitu kan. Kita bikin aja misalnya F. Nggak usah F. Apa ya? Yang belum. W sama dengan vektor S dan T juga. Tetapi kan kita ingin ke bawah. Maka kita harus membuat titik koma di antara S dan T. Titik koma T kita tutup. Lalu kita coba runkan. Ini kita tutup. Kita coba runkan. Nah, tadi kan kalau dia G, dia ke kanan. Kalau dia W, dia ke bawah. Karena kita membuat titik komanya dia di tengah di antara S dan T. Maka 3 dan 2-nya ini terletak di bawah vektor S-nya. Maka S dan T jika digabungkan ke bawah secara kolom, dia hasilnya 0, 1, 3, 2. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Materi-materi berikutnya akan saya lanjut di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.